Kesalahan saya saat mengangkat barang. Seketika itu langsung nyerinya tuh hebat banget. Pas Alkasol nyari yang ahwat juga. Alhamdulillah nyerinya hilang di tempat. Bismillah, saya belajar di situ. Dan setelah itu saya menterapi anak. Gitu, bermodalkan buku. Dan alhamdulillah sampai sekarang di usianya yang sudah 10 tahun belum pernah kembali lagi ke spesialis anak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya kedatangan tamu jauh dari Purwokerto. Awal dulu tahu pas ini sebenarnya dari siapa ini? Dulu saya awal tahu pas itu dari Facebook. Salah satu postingan Facebook itu ada yang mampir ke beranda saya. Itu sekitar tahun 2021. 2021. Iya. Oke, dari 2021 terus sampai ikut pelatihan pas awalnya kenapa? Karena penasaran atau karena apa? Jadi yang melatar belakang itu kondisi anak saya. Oke. Anak saya itu dari umur 7 bulan itu udah akrab sama spesialis anak. Sudah mulai nginep di rumah sakit juga. Nah, dari situ ada kejadian yang terus berulang lah. Panas, perutnya berasa nggak enak gitulah. Tandanya kan dengan muntah itu. Dan ada satu kondisi itu dia batuk nggak sembuh-sembuh gitu. Sampai usia mungkin 6 tahun lah. Gitu. Jadi kalau batuk itu lama nggak sembuh-sembuh. Dan solusi dari dokter kasih antibiotik dan itu dosisnya terus naik gitu. Nah dari situ saya mikir udah dikasih solusi dari dokter kenapa terus berulang gitu. Jadi saya yaitu lihat di Facebook itu saya mau coba, saya memantapkan diri lah karena saya kasihan dengan anak yang terus-terusan dikasih obat kimia. Dan dulu anak saya itu kurus, tulang bungkus kulit gitu, sampai saya pernah dibully. Ya, kok anaknya kurus sih, kayak nggak pernah dikasih makan gitu. Itulah makanya terus bismillah saya mencari alternatif gitu. Dan bukannya nggak mencari alternatif dari dulu, pernah kan kasih madu, kasih susu kambing etawa yang murni, yang bukan yang bubuk gitu. Ya segala macam input sudah dicoba, namun kondisinya masih seperti itu, daya tahan tubuhnya terutama itu seperti itu. Akhirnya Oktober tahun 2021 saya mematapkan diri, datang waktu itu di Java Heritage. Bismillah, saya belajar di situ, dan setelah itu saya menterapi anak gitu, bermodalkan buku, masih gerakan ini tuh seperti apa sih gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang di usianya yang sudah 10 tahun belum pernah kembali lagi ke spesialis anak. Alhamdulillah juga belum pernah nginep lagi di rumah sakit gitu. Itu berarti keluhannya sudah sampai berapa lama tuh, berapa tahun tuh? Sampai benar-benar pas ini berarti? Di pas itu berarti ya udah berapa ini? Jalan 3 tahun Iya, jalan 3 tahun ya, 21, udah 2, udah 3. Jalan 3 tahun. Iya, tuh. Nah, setelah diterapi pas, progresnya sampai sekarang? Sampai sekarang alhamdulillah daya tahan tubuhnya meningkat. Itu udah badannya udah berisi. Iya, terus sekarang nggak digigit sakit gitulah. Batuk pun paling cuma sebentar, kita terapi, kasih input, alhamdulillah sudah membaik. Gitu. Untuk terapinya apakah pakai bedong pas juga? Kalau dulu nggak, saya pakai body press. Oh, body press. Iya, betul. Iya. Tapi Ya. kalau bedong untuk saat ini belum? Sampai sekarang enggak. Enggak, berarti masih nyaman di body pressnya Di ya? body press. Iya. Oke, Masya Allah. Ini punya body pressnya
ilmunya di pas Alkaso ya buat teman-teman ya. Betul, Bukan body betul, press yang apa gitu kan. Tadi ada jurus pas Alkaso namanya jurus body press. Oke, selanjutnya nih. Kalau dari ibu sendiri belum ada keluhan pas masuk ke kelas pas Alkaso dulu ya? sebelumnya pernah, ya, Keluhan apa? entah siatika, entah saraf kejepit gitulah. Oh Oh gitu. ya, itu. Jadi kesalahan saya saat mengangkat barang. Jadi posisinya itu seperti orang ruku. Oh iya. Nah, itu langsung bagian pinggang itu bunyi klek. Nah, seketika itu langsung nyerinya tuh hebat banget. Buat jalan sakit, buat duduk sakit. Saya kira dengan rebahan itu udah selesai ya. Ternyata itu tambah sakit. Wah, Buat miring sakit gitu kan. Dan untuk sholat itu Masya Allah. Luar biasa sekali nyerinya. Masya Allah. Itu Begitu. keluhannya berapa lama itu pas sakit itu saraf kejepit? Itu baru sekitar 3 hari. 3 hari. Ya, itu udah nggak ketahan banget. Saya coba nyari referensi tukang pijet waktu itu. Oke. Tukang pijet Ahwat ya itu. Nggak nemu. Terus saya inget nih, oh ini kan eh, pas Alkasau nyari yang Ahwat juga. Diarahkan ke salah satu pas trooper di Rawalo. Oke. Ya, Bu Narti. Nah, saya ke situ. Situ jaraknya sekitar setengah jam. Pagi-pagi saya ke sana, alhamdulillah nyerinya hilang di tempat. Masya Allah. Insya Allah. Tuh nyerinya langsung berkurang berapa persen tuh berarti persentasenya? Itu langsung hilang, Pak. Oh langsung berarti? Iya, betul, Pak. Insya Wih, Allah. Iya, bismillah ya. bismillah. Insya Iya, Allah, izin Allah itu berarti dengan rapid pass iya. langsung, Iya, hilang di tempat itu, Pak. wah itu Iya. berarti sama seperti dulu zaman Ustadz Haris kasih nama basic tuh ya saraf kejepit sama asma Iya. ya. Masya Allah. Iya, Saraf betul. kejepit. Dan langsung bisa sholat lagi secara maksimal dengan posisi yang sempurna gitu, Pak. Masya Allah. Bingung Nikmat nggak pas sekali. lapo rasanya nyaman tuh langsung bingung nggak? Oh, bisa kayak gini? Iya. Kok cuman kayak gini aja kok bisa ya? Gitu. Eh, kok Iya. hilang? Iya. Terus kok Masya seperti Allah. ini ya? Kok gitu ya? Iya, gitu. Wah ini. Terus penasaran langsung ikut Iya, pelatihan pas. iya dengan berbagai pertimbangan lah. Aku ini bisa, terus buat anak juga kan bisa gitu. Pokoknya bismillah lah gitu. Masya Allah. Jadi dengan belajar keilmuan pasal kaso ini tidak untuk terapi ya bukan hanya untuk diri sendiri aja tapi untuk keluarga, untuk teman itu Betul. juga Insya Allah bisa membantu keluhan sakitnya ya. Betul. Malah dulu saya pikirnya saya tidak untuk orang lain dulu. Jadi saya fokus untuk keluarga dulu. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menterapi adik waktu itu dengan keluhan ambeien, itu baru banget basic. Ambeien udah mungkin udah keluar semua itu, dua-duanya sisi kanan dan kiri. Dan itu baru banget basic, Pak. Saya juga masih pegang buku waktu itu. Oke. Saya nyari diagnosa tisen itu kan, oh ini titiknya di mana ini gitu kan. Saya kasih gerakan. Waktu itu gerakannya yang masih wah ini gitu lah. Belum yang kalau sekarang kan karena sudah sering kan jadi kita udah lebih tahu ya, lebih paham. Itu gerakannya ya SOP banget waktu itu cuman banyak gerakan gitu, belum spesifikasi. Dan Oke. alhamdulillah sekali tuh Pak. Yang tadinya adik saya BAB-nya itu keluar darah, itu habis itu tidak keluar darah lagi. Masya Allah. Iya, Masya Allah, Itu Bismillah. progresnya perlu berapa hari bisa sampai begitu? Itu baru saya terapi 1 kali waktu itu Pak. 1 kali. Iya, 1 kali ambien langsung progres segitu. iya Pak, betul sekali. Saya lah dari itu Pak saya jadi mikir, rasanya ini sayang banget kalau cuman saya sendiri sama keluarga yang tahu gitu. Jadi semenjak itu saya bertekad untuk lebih men-syiarkan Pas. Masya Allah, Gitu. luar biasa. Iya. Pas story pertama kali langsung ya kan. Masya Iya. Allah. Oke, karena barusan pas story pertama kan berarti pas story yang paling menakjubkan satu lagi ada nggak? Ini kasus kista, kista atau miom gitulah. Kayaknya miom.
Jadi itu malah dari ini nakes. Oh, Ya, itu dia itu miom 4,3 waktu itu datang. Itu. Cuman dia sudah disuggestkan untuk operasi. Cuman masih tetap ambil opsi lain gitu. Alhamdulillah 1 kali terapi, terus nggak selang 1 minggu dia USG lagi mengabarkan miomnya sudah berkurang menjadi 2 cm. oh, Gitu. Ya, Masya Allah. Dan keluhan haidnya juga sudah wajar, tidak yang nyeri sekali. So, Masya Allah. itu sudah berapa lama keluhannya itu? Keluhannya dari semenjak masih sekolah, sekarang sudah kerja gitu. Iya, betul, Pak. Nah, itu setelah diterapi, progresnya sampai sekarang bagaimana? Sekarang sudah semakin membaik. Terus ya itu kabarnya itu sudah tidak sakit lagi. Gitu. Berarti semenjak keluhan itu headnya sakit terus ya? Sebelumnya ya, itu malah nyerinya itu setelah dia selesai haid. Oh gitu. Iya. So, Oke, baik, lanjut untuk pastori. Apakah ada pastori lagi yang bisa disampaikan? ada nih, sebulan terakhir ini ada seorang siswi ya, kelas 3 SMP. Oke, dengan riwayat jatuh dan bagian perut itu terkena tiang besi gitu. Dan selama 2 tahun ke belakang itu kondisinya terus menurun sampai akhirnya dia bed rest. Itu datang ke kita itu sudah kondisi kaki kanannya itu mati rasa. Itu dan terlihatnya itu sangat jatuh, ngeplek atau apa sih itulah bahasa Banyumasnya gitu kan. Itu. Terus alhamdulillah bismillah kita terapi sensoriknya yang tadinya mati rasa itu sudah kembali. Dan kaki yang kanan itu perlahan bisa digerakkan kembali. Seperti itu. Dan alhamdulillah bismillah tanggal 6 Desember kemarin kita dapat kabar bahwa anak ini itu sudah bisa berdiri. Masya Allah. Itu bedanya sudah berapa lama itu? Kok bisa-bisa cepet banget bisa berdiri tuh? Gimana Bed ceritanya? bed restnya itu baru sekitar 1 bulan. 1 bulan. Iya, dan sudah dijadwalkan operasi penggantian bonggol. Itu. Dan karena keluarganya kebetulan tidak menginginkan hal tersebut, akhirnya beliau dan keluarganya datang ke kami dengan rekomendasi salah satu pas trooper. Itu. Insya Allah. Nah, setelah terapi progresnya berarti sampai sekarang berapa hari? Berapa hari? Dari terapi Sekitar, sampai sekarang sampai bisa berdiri sekitar 1 bulan. 1 bulan. Iya, Insya Allah sekali. Ya. Rutin berarti ya. Rutin itu dia mengerjakan terapi mandirinya setiap hari dan ada pendampingan juga dari pas trooper itu seminggu 2 kali. Itu. Siap. Inilah yang tadinya lumpuh, Bed rest. bed rest ya, Iya, Insya Allah. bisa berdiri. Iya. Kalau boleh tahu itu awalnya keluhannya kenapa itu bisa kejadian seperti itu? Jadi itu setelah jatuh itu mungkin kan nggak terasa apa-apa ya lah, lambat laun itu jadi keseimbangannya kurang gitu. Terus kakinya tuh berat untuk berjalan sampai akhirnya bed rest gitu. Gitu. Iya. Oke. Udah itu aja ya? Ya. Siap. Cut. Oke. Ya. Yang terakhir nih, mungkin buat Ibu Lara sendiri kan sudah ikut pelatihan pas ya. Nah, kira-kira nih buat teman-teman yang belum yang menyimak video ini dari kanal YouTube-nya Pasal Kasau dan yang lainnya, apakah pengobatan keilmuan Pas Al-Kasau ini bermanfaat gak sih untuk kita? Tentunya sangat bermanfaat sekali ya, karena kita jadi lebih mandiri, tidak panik, terutama dalam lingkup kesehatan keluarga dulu lah, gitu. Karena jadi kita tuh nggak apa ya namanya, tidak bingung gitulah.
gitu. Dan juga untuk kebermanfaatan yang lebih luas.